memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita mengucapkan salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kejadian kita dengar, kita saksikan, dan sulit mata ini terpejam untuk melupakan apa yang kita lihat, karena sudah terlanjur terekam dalam memori bawah sadar kita. Fitrah kita terguncang. Dunia bawah sadar kita mengatakan ini sudah tidak benar. Seluruh orang bisa mendapatkan perasaan yang sama ketika kesemena-menaan terjadi, ketika kezaliman betul-betul sedang membungkus bumi ini. Wahai Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak dapat memilih pilihan yang lain, Bapak Ibu. Hidup ini hanya di antara dua pilihan, kanan atau kiri, benar atau salah, jalan lurus atau jalan bengkok, panas atau dingin, siang atau malam. Dan sudah menjadi sunnatullah, setiap kebenaran mesti selalu berhadapan dengan kebatilan, kesesatan. Betul Bapak Ibu? Sudah menjadi sunnatullah. Dan orang-orang yang di pihak kebenaran selalu saja ada orangnya. Orang-orang yang ada di pihak kezaliman, kebatilan, kesesatan juga selalu saja ada orangnya. Namun juga sunnatullahnya adalah yang di pihak kebenaran biasanya jumlahnya selalu tak banyak. Selalu tak banyak. Sementara yang di pihak kesalahan, kebatilan, kesesatan, kezaliman, kejahatan mesti banyak. Sehingga Nabi berkata, nanti di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Bapak Ibu pernah dengar hadis ini? Di akhir zaman umatku terpecah menjadi 73 golongan, kelompok. Berapa yang masuk surga Bapak Ibu? 1. Firqatun fil jannah. Cuma 1 yang selamat masuk surga. Thintani wa sab'una firqatan fin nar. 72 di dalam neraka. Perbandingkan mana yang lebih banyak, di pihak yang benar atau di pihak yang salah? Di pihak yang salah. Seandainya setiap satu golongan pengikutnya cuma 10 orang, kita anggap saja begitu dulu, 10 orang, satu yang di dalam surga, satu golongan dalam surga, artinya 10 orang. 72 di dalam neraka, berapa itu? 720. Bisa kita bandingkan dengan ini, mana yang banyak di neraka atau di surga? Sudah terjawab. Apalagi dari hadis Nabi yang lain, perbandingan umatku yang kelak masuk ke dalam surga dibandingkan umatku yang akan di dalam neraka. Umatku loh Bapak Ibu, adalah setiap kelipatan 100 orang cuma 1 yang masuk surga. 99-nya berarti kemana? Neraka. Enggak ada pilihan yang lain. Di akhirat itu cuma 1 di antara 2 pilihan. Kalau tidak surga pasti neraka. Kalau tidak neraka, mesti di surga. Nggak ada tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kebenaran dan kebatilan selalu ada pada pendukungnya. Sekarang pertanyaan yang terbesar yang ingin kami sampaikan dalam wadah pengajian ini adalah, di pihak yang manakah kita? Sementara Nabi mengatakan umatku. Awak umat Nabi sedolahnya kok? Ya, seluruh kita adalah umat Nabi. Terpecah menjadi 73 golongan. 1 cuma yang benar masuk surga. 72-nya sesat. Yang 72 itu umat Nabi juga semua. Pertanyaan sekali lagi, yang mana kita? Apakah masuk yang 1 tadi? Kalau kita pasti ini berharap, mudah-mudahan awak dan cik itu Ustaz itu harapan kita. Tapi
Yuk kita belajar. Mari Bapak Ibu kita lihat hingar-bingar suara kepermukaan melalui media sosial. Siapa yang mereka bela dan siapa para pembela. Siapa yang mereka usung dan siapa yang mengusung. Pihak mana yang mencintai dan siapa yang dicintai. Mana yang difitnah, siapa para pefitnah dan siapa orang-orang yang percaya dengan fitnah-fitnah itu. Bapak, Ibu yang kami muliakan, saya bertanya pada Bapak Ibu, dan saya yakin jawabannya pasti sama. Tapi saya mohon tetap dijawab ya. Para nabi-nabi dan rasul-rasul itu orang-orang sesat, salah, atau orang-orang yang lurus dan benar? Kok jawabannya sama? Karena memang kita tahu seluruh nabi dan rasul pasti orang-orang benar dan lurus. Namun saya bertanya pada Bapak dan Ibu lagi, mohon juga dijawab. Para nabi dan rasul ini rata-rata dibenci, dimusuhi oleh para penguasa, oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki harta kekayaan, atau malah dicintai, dimuliakan, ya, banyak pengikutnya. Mohon dijawab. Dibenci atau dimusuhi? Dibenci, dimusuhi. Padahal mereka orang baik. Nabi dan Rasul adalah orang-orang baik. Mari kita hitung yang tercatat dihimpun dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang tercatat dalam sejarah, minhum man qasasnahum alaik. Di antara mereka kami ceritakan kepada engkau. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara mereka kami tidak ceritakan kepada engkau. Banyak ratusan ribu nabi-nabi yang Allah tidak ceritakan. Tapi yang tertera dalam Al-Quran 25 tadi yang kita sebutkan. Pertanyaan saya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, punya banyak lawan atau punya banyak kawan? Banyak lawan. Apakah mereka orang jahat? Tidak. Apakah mereka orang sesat, para nabi dan rasul? Tidak. Apakah akhlak mereka hina? Tidak. Apakah mereka mencari duit dalam ceramah dakwah mereka? Tidak. Apakah mereka menghancurkan gedung-gedung, merusak pertanian, dan membunuh, membantai peternakan? Tidak. Kemana mereka ngajak? Mereka ngajak yang baik. Mereka ngajak yang benar. Mereka mengajak ke jalan yang lurus. Tapi kenapa mereka dibenci? Dan anehnya para pembenci selalu yang berkuasa. Betul tidak? La haula wa la quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Sampai gila. Ratusan tahun beliau berdakwah tanpa kenal lelah, tidak putus asa. Lahir orang berganti generasi, lahir lagi generasi berganti generasi. Tetap saja beliau dimusuhi, dan yang memusuhi adalah pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh, dan para pemimpin-pemimpin publik, para penguasa dan yang memerintah saat itu. Sampai pada puncaknya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rasa sudah cukup. Sekarang ya Rabb, hancurkan mereka semua, binasakan mereka semua. Lalu Allah katakan, hai Nuh, baik, kau buat sekarang kapal di atas gunung. Aku yang arahkan bagaimana cara membuat kapal. Lalu kau simpan di dalamnya segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Maka singkatnya Allah musnahkan semua makhluk yang tadi sombong, melawan dakwah, menyerang Nabi Nuh alaihissalam. Selesai Nabi Nuh, masuk Nabi Hud,
Nabi Hud ditentang oleh para pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh yang berkuasa di masa beliau, dan dihasung rakyat untuk membenci Nabi Hud. Allah binasakan pula kaum Nabi Hud dengan seluruh kekuasaan yang ada ketika itu. Muncul Nabi Saleh, ditantang dan dimusuhi pula, dan Allah binasakan pula mereka dengan azab dari Allah. Dan Nabi Ibrahim tak tanggung-tanggung, raja termasuk raja terkuat di dunia sepanjang sejarah adalah Namruz. Militernya kuat, banyak, menaklukkan berbagai macam negeri di muka bumi. Namruz memiliki harta yang bagaikan tak ada hitungannya. Kekuasaannya sangat luas, medianya di tangan semua. Namruz akhirnya menuduh Ibrahim sebagai pemecah belah umat. Ibrahim ditangkap paksa. Lalu Ibrahim di tengah-tengah publik diumumkan bahwa ini orang harus dibunuh. Di depan mata seluruhnya Ibrahim dibakar hidup-hidup. Allah selamatkan Ibrahim alaihi salam. Ternyata mereka tidak puas. Berbagai macam cara dilakukan oleh sang penguasa yang jahat dan zalim ini untuk mengakhiri Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah akhiri Namruz dengan cara-cara yang hina. Berakhir Namruz. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Lut. Tahu kita perang kaum Nabi Lut? Homoseksual. Bermula dari sini. Pemuka-pemuka masyarakat lagi, tokoh-tokoh dan pemimpin yang berkuasa ketika itu menjadi lawan dan seteru bagi Nabi Lut. Mereka kerahkan semua kekuatan mereka untuk menghabisi Lut. Lalu Allah habisi mereka semua. Memang penderitaan Lut luar biasa dalam menghadapi dakwah mereka. Akhirnya selesai. Terus berganti nabi dengan nabi, rasul dengan rasul, bergantian. Seluruhnya berhadapan dengan kekuasaan. Dan Allah campur tangan. Ketika kebenaran sudah disampaikan dan kebenaran ditolak, dan kebenaran dimusuhi, pembawa kebenaran para nabi, rasul dan kaumnya disakiti, saat itu Allah campur tangan, Allah habisi mereka. Lalu sejarah terbesar yang Allah abadikan dalam banyak surat. Banyak cerita, yang paling banyak bercerita dalam Al-Quran adalah kisah tentang Fir'aun versus Musa alaihi salam. Lihat Bapak Ibu, bagaimana akhir dari kesudahan Fir'aun. Musa punya militer tidak? Tidak. Musa punya harta kekayaan tidak? Tidak. Musa punya para pengikut dari kalangan orang-orang hebat yang berkuasa tidak? Tidak. Tapi apa tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa? Disampaikan di medianya, pakai corong yang dimilikinya. Fir'aun berkata, Musa ini teroris. Musa ini pemecah belah umat. Musa ini berbahaya bagi negara. Musa harus diakhiri. Lalu Fir'aun menyatukan semua kekuatan yang dia punya. Militer. Dalam sejarah Bapak Ibu, negara dengan raja terkuat di dunia itu ada dua. Namruz dengan Fir'aun. Namruz sudah berhadapan dengan Ibrahim, Allah hancurkan Namruz. Sekarang Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa nggak ngajak mengapain. Musa juga nggak minta, jadikan aku raja kalian, kita tinggalkan Fir'aun. Nggak pernah Musa minta itu. Pernah Musa minta agar dia dijadikan raja, gantikan Fir'aun? Enggak. Dia hanya datang pada Fir'aun, yuk kita ke jalan Allah yuk. Apa kata Fir'aun? Aku yang harus jadi Tuhan kalian. Mana Tuhan kamu hai Musa? Ana rabbukumul a'la. Singkatnya wahai Bapak Ibu, berbagai macam aniaya ditimbulkan oleh Fir'aun kepada Musa, kepada Harun, dan kepada para pengikut Musa. Berbagai macam aniaya. Para pengikut Nabi Musa ditangkap-tangkapi, dipukuli, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Dan Nabi Musa sejauh itu terus bersabar, terus meminta kepada Allah, berikan apa petunjukmu, apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya Allah katakan, hai Musa, bawa seluruh kaummu, tinggalkan Mesir. Tengah malam Musa berangkat bergerak dengan Bani Israel, meninggalkan Mesir. Rumah tinggal, sawah ladang tinggal, ternak segala macamnya tinggal, karena tidak bisa dibawa. Lalu mereka lari mengendap-endap, ribuan jumlahnya. Tapi enggak Fir'aun namanya kalau intelijennya enggak hebat. Fir'aun mampu mengendus pergerakan ini.
Lalu Firaun mengatakan, habisi Musa dan semua yang percaya dan beriman dengannya. Firaun mengerahkan semua militernya. Menteri-menteri pun dibawa, orang-orang kaya juga dibawa, ya. Semua yang bersama dengan Firaun dibawa, ingin show of force sekaligus menghabisi manusia yang bernama Musa dan para pengikutnya. Singkat cerita, Allah benamkan mereka di laut. Allah benamkan mereka di laut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Musa selesai ceritanya. Di belakang Nabi Musa berderet lagi nama-nama para nabi. Dan nabi yang terkenal lagi disebut dengan Isa alaihi salam. Siapa lawan Isa? Penguasa yang juga sedang berkuasa pada masa itu, kaum muslimin yang kami muliakan, dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Singkatnya, Nabi Isa Allah angkat ke langit, dan Allah janji di akhir zaman Allah akan turunkan kembali Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dan Nabi Isa akan Allah jadikan pemenang. Oke, datanglah Nabi penutup, Nabi besar Muhammad SAW. Siapa lawannya? Para penguasa kafirin Quraisy di Mekah. Dan itu ternyata dari keluarganya sendiri, paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu jadi lawannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menang akhirnya Bapak Ibu? Nabi Muhammad menghadapi kafirin Quraisy Mekah yang luar biasa jahat. Ditangkap-tangkapi para pengikut Nabi Muhammad, Pak, disiksa di alun-alun, bahkan ada yang dibunuh. Nabi Muhammad yang dulu dikatakan manusia yang cerdas, anak yang berbakat, orang yang sangat amanah dan terpercaya, orang yang paling bisa diharapkan, orang yang sangat bijaksana, ini anak muda punya masa depan, dan bla 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 bla. Tapi ketika dia menjadi nabi dan rasul, mendakwahkan al-haq, mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, langsung para pemuka-pemuka kafirin Quraisy menjadi lawannya dan berkata, Muhammad ini sudah gila, Muhammad ini sudah kena sihir, Muhammad ini menjadi pemecah belah bangsa, Muhammad ini berbahaya, Muhammad ini harus dihabisi. Sehingga konspirasi mereka diperluas, seluruh jazirah Arab diajak bersatu untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Pak, sampai pada titik klimaksnya Nabi Muhammad harus terusir dari negerinya, dan bahkan akhirnya pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Singkatnya, Allah balik keadaan dan Abu Jahal mati, Abu Lahab mati dalam peperangan yang sangat terhormat. Ya, lalu Allah agungkan Islam. Sudahkah berhenti Nabi Muhammad dapat lawan? Tidak. Lawan Nabi Muhammad berikutnya adalah Persia, penguasa bumi sebelah timur, dan Romawi, penguasa bumi sebelah barat. Dari lawannya penguasa-penguasa kecil hanya sekelas Mekah, sekarang lawannya sekelas dunia. Ini kejadian demi kejadian, Pak. Sekarang Nabi bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Tidak ada lagi yang boleh menjadi nabi setelah saya. Tetapi para ulama-ulama sepeninggalku nanti, ulama-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang lurus, ke depan mereka akan senasib seperti nabi-nabi Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi-nabi Bani Israel itu dimusuhi, dibenci, diburu, ditangkap, diusir, bahkan ada yang dibunuh. Nah, ulama daripada umatku nanti sampai hari kiamat nasibnya akan seperti nabi-nabi Bani Israel. Ini yang terjadi sekarang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sejarah selalu berulang. Sejarah selalu terulang. Nah, orang-orang yang pengetahuannya minim, ya, ilmunya juga kurang, mendengarkan berita yang media massa notabene dikuasai oleh kekuasaan yang sedang berkuasa, mereka menerima berita mentah-mentah. Kalau begitu, siapa ulama yang bersama dengan beliau, di barisan beliau, akan dicap dengan label yang sama. Kebenaran adalah kebenaran. Kami tidak sedang membela figur, kami sedang tidak membela sosok, kami sedang menyampaikan kebenaran. Dakwah ini yang menyerukan kebenaran, selalu lawannya siapa? Apa penderitaan yang akan dialami oleh para ulama? Seperti hadis Nabi, mereka akan disiksa, mereka akan diusir, mereka akan ditangkap. Dan Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Surah Al-Anfal ayat yang ke. Dan ingat ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk menangkap engkau, menyebarkan fitnah agar penangkapan yang mereka lakukan kepadamu tidak dibela oleh umat. Ya, sebarkan fitnah dulu. Lalu setelah itu mereka tangkap engkau supaya umat tidak membelamu, fitnah terlebih dahulu, dilakukan pembusukan karakter. Liuthbituk. Kalau mereka gagal, kayak sekarang umat udah nggak percaya, Pak. Umat orang beriman udah nggak percaya. Apa yang nggak percaya? Semua fitnah yang difitnahkan kepada ulama-ulama yang lurus, sudah umat yakini ini adalah fitnah. Ini yang saya maksud adalah umat yang cerdas loh ya. Umat yang beriman, yang pikirannya hidup, yang hatinya dan nuraninya masih hidup. Mereka yakin siapa yang benar hari ini dan siapa yang salah. Au yaqtuluk, mereka berbuat dan berencana busuk untuk membunuh engkau. Au yukhrijuk, atau mengusir engkau. Wa makaru wa makarallah, mereka memang punya makar dan rencana-rencana busuk, sementara Allah juga telah siapkan makar. Wallahu khairul makirin, Allah lah yang maha baik makarnya. Baik Bapak Ibu hamba-hamba Allah sekalian, dengan penyampaian saya yang sederhana ini di malam hari ini, maka saya bertanya kepada Ibu, ketika Rasulullah berkata, orang yang memegang erat-erat Islam di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Bila dia tidak siap mental dan nyali, digertak sedikit, tak panca ke jamban. Digertak sedikit, langsung tiarap dan nak mau jago-jago oleh. Siapa yang seperti itu, maka dia akan lepas dari Islamnya. Tapi siapa yang sabar, siapa yang tegar, siapa yang istiqomah pada masa itu, tetap tampil sebagai muslim yang hak, tetap berada di barisan para ulama yang kena hujat, ulama yang dimusuhi, ulama yang difitnah, dia berada di situ walaupun apapun resikonya. Mereka ini Rasul mengatakan adalah ghuraba di akhir zaman, orang-orang aneh dan asing di akhir zaman. Pahala mereka ketika mereka sabar dan istiqomah, setiap kali mereka beramal, apapun amalannya, nilai pahalanya 50 kali lipat pahala para sahabat. Allahu Akbar. 50 kali lipat pahala para sahabat. Kenapa begitu, Pak? Karena beratnya berislam di akhir zaman. Seperti yang kita lihat tadi, kita dengar tadi, umatku terpecah menjadi 73. Satu cuma yang benar. Lah yang benar itu dibandingkan 72 ini karena mereka banyak, mereka menganggap mereka yang benar. Betul tidak? Karena mereka melihat dirinya banyak, kamilah yang benar. Sementara yang istiqomah, yang sedikit dianggap aneh. Ini yang asing, ini yang mempecah belah umat, ini yang radikal teroris. Sementara mereka tidak seperti itu. Lalu mereka tetap sabar, mereka tetap tabah, mereka tetap ikhlas menjalannya dan istiqomah. Maka mereka yang dirindukan oleh Nabi. Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Bukankah kami saudaramu ya Rasul? Nabi berkata, bukan. Kalian semua adalah sahabatku. Saudara-saudaraku nanti yang muncul di akhir zaman. Mereka tidak pernah menjumpai aku. Mereka tidak pernah melihat ayat turun, mukjizatku. Mereka tidak pernah hidup bersamaku. Tapi di akhir zaman, mereka sangat berpegang erat dengan ajaranku. Dan mereka sangat mencintaiku. Siapa saja yang istiqomah di antara mereka pada masa itu, kata Nabi, maka nilai pahala mereka 50 kali lipat pahala kalian. Inilah saudaraku yang aku rindukan. Tak kajilah para sahabat dan mereka bertanya, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman itu? Bukan, kata Nabi, tapi kalian hai sahabat-sahabatku. Satu duha yang dibuat oleh orang di zaman itu, ya, satu duha yang kita buat sekarang, dengan duhanya sahabat 50 kali lipat duhanya para sahabat, pahalanya yang akan kita terima sekarang. Syaratnya kita istiqomah di jalan yang benar dan lurus bersama para ulama-ulama yang benar dan lurus. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, keistiqomahan semacam ini menjadi imbauan saya pada malam hari ini. Ayo kita istiqomah, Pak. Walaupun kita dianggap oleh orang ini kampung, sepertinya kampung radikal. Kenapa kampung radikal? Hanya gara-gara kita mencintai dan kita berpihak di pihak para ulama-ulama yang lurus. Begitu mereka katakan. Kalau kita mau berpegang erat,
maka kelompok itu cuma dua. Kelompok ahlul haq, ahlul yamin, dan kelompok ahlul batil, ahlul shimal. Ya, kelompok kanan atau kelompok kiri. Nggak ada pilihan yang lain. Kalau tidak benar pasti salah. Nggak ada pilihan yang lain. Sekarang kita akan dudukkan diri kita di mana? Kita mau letakkan diri kita di posisi yang benar atau salah? Benar. Jawabannya pasti yang benar. Nah, tapi dalam prakteknya nanti, yo kolah awak di mana? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, masalahnya nanti mungkin akan sampai ke telinga Bapak Ibu, ya, mungkin akan sampai. Siapa yang menghadirkan ustaz-ustaz ini, maka orang itu dianggap radikal. Bapak Ibu hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi bagaimana kira-kira pandang Bapak Ibu dengan pengajian kita malam hari ini? Apakah Bapak Ibu mau menjadi pembela kebenaran walaupun berat dan pahit, minimal kita berada di pihak kebenaran. Walaupun tidak bisa awak menjadi pembela, minimal kita berada di pihak kebenaran. Kita tidak percaya bila ada isu-isu yang miring yang dituduhkan kepada para ulama-ulama garis lurus. Ya, kita tidak percaya. Kita selalu menolak dan menolaknya, mementahkan dan mementahkannya. Itu minimal prinsip kita. Walaupun itu selemah-lemah iman, ya. Selemah-lemah iman adalah kita cukup yakin bahwa para nabi dan rasul sangatlah baik orangnya, tapi dibenci dan dimusuhi. Maka ulama-ulama yang lurus di akhir zaman juga banyak yang membenci dan memusuhinya. Maka kata Imam Syafi'i, bila engkau ingin tahu siapa ulama yang akan engkau ikuti di akhir zaman, lihatlah ulama mana yang paling banyak dibenci, dimusuhi oleh orang-orang kafir yang berkuasa atau orang-orang munafik yang berkuasa. Nah, siapa yang paling banyak dibenci dan dimusuhi, itulah yang harusnya kamu dengarkan. Itulah yang harusnya kamu ikuti. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ceramah saya pada malam hari ini terasa agak sedikit lain baunya, nuansanya, warnanya. Saya hanya ingin menegaskan pada Bapak Ibu, hati-hati di akhir zaman memilih jalan. Ya, hati-hati memilih jalan. Di akhir zaman, jalan yang lurus cuma satu, sementara jalan yang menyimpang ada 72. Maka ikutlah jalan yang satu. Siapa jalan yang satu? Yaitu mengikuti para ulama-ulama yang terang-terangan menyerukan kebenaran, walaupun resikonya dia berhadapan dengan kebengisan, kezaliman, dan kejahatan kekuasaan. Nabi menggores garis di lantai di depan para sahabat-sahabat, ya. Zret. Lihat oleh kalian ini, apa yang saya buat. Para sahabat mengatakan, satu garis lurus ya Rasul. Iya, inilah siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Lalu setelah itu Nabi membuat simpang-simpang seperti ranting-ranting di pohon. Menyimpang, tap. Ittabi'is sabil. Ikuti jalan yang lurus ini, wala tattabi'is subul. Jangan kamu ikuti jalan yang menyimpang ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tidak usah, jalan yang lurus saja. Dan kata Rasulullah, setiap persimpangan ada setan dari bangsa jin atau setan bangsa manusia yang duduk-duduk di pinggir persimpangan itu. Dan orang yang akan berjalan lurus akan dipanggilnya, mau kemana Pak? Saya mau, umpamanya kita tujuannya ke Jakarta. Oh, tujuan Jakarta adalah lewat sini Pak. Ya, itu setan itu. Kalau kita tidak mengikuti panduan dari langit, itu Al-Quran, peta resmi dari Allah, bahwa jalan Jakarta itu tetap lurus, maka kita pasti akan sudah percaya, saya orang tempatan sini. Saya tahu mana jalan menuju Jakarta yang benar. Kata si penyesat ini, setan jin atau setan manusia. Sekali lagi, selama kita membawa panduan resmi, peta resmi yang dicetak oleh pemerintahan negara ini, kalau ibaratnya kalau kita bahasakan kepada bahasa petunjuk adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada yang bisa menyesatkan kita di persimpangan jalan. Kita tahu jalan mana yang lurus. Ini yang benar. Harus terus lurus. Walaupun ada setan-setan dari kalangan kiai. Jangan salah-salah loh ya. Ada da'i-da'i, ustad-ustad, kata Rasulullah, di akhir zaman, du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru dari gerbang-gerbang pintu neraka jahannam. Oi kalian yang bana jalan sikola, yang bana jalan sikola. Padahal mereka pakai serban. Mereka pakai tasbih, mereka juga pakai jubah, mereka pakai syal, ya, baca ayat, baca hadis, tapi umat diajaknya untuk sesat. Bapak Ibu, 73 golongan umat Nabi di akhir zaman. Kalau satu golongan ada 10 da'inya,
Maka 72 ada 720 dai yang menyesatkan. Sementara satu yang benar 10 pula dai-nya. Berarti 10 dai lawan 720 dai. Gitu perbandingannya Pak. Ulama yang lurus dengan ulama yang sesat banyak yang mana Pak? Maaf ya, saya harus menyampaikan kajian macam ini. Betul enggak Sarugika? Betul enggak hitung-hitungan Pak? Betul tidak Bapak Ibu? Maka jangan salah-salah di akhir zaman sedikit pula, maaf, ulama-ulama, ustaz-ustaz, dai-dai penjilik yang bukan menyampaikan kebenaran tetapi mencari pembenaran. Ya. Pokoknya tu pengajian yang akan disampaikan mana panjangan nanti orang. Kok bisa galak-galak orang tidak semantau. Itu jamaah yang akan mendengarkan pengajian ambo. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, naudzubillah, kita sekarang bukan bagaimana jamaah akan ketawa, tapi bagaimana jamaah akan tersentak sadar. Bagaimana jamaah akan insaf dan menuju kembali kepada jalan Allah. Bagaimana jamaah mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Sehingga mereka bisa meninggalkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan bisa mereka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ulama macam itu di akhir zaman banyak dibenci Pak. Banyak dimusuhi. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Demikian penyampaian saya pada malam hari ini. Tidak usah panjang-panjang, tetapi setidak-tidaknya mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu ikut-ikutan pula membenci para ulama-ulama yang lurus hanya karena mengandalkan media-media massa yang seluruhnya sudah dikuasai oleh orang-orang yang selama ini menyuarakan kebatilan. Ya, jadi fitrah kita mesti dibangunkan. Ya. Hati nurani kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Ya, lalu kita pastikan di posisi mana kita harus tentukan diri kita. Saya harus bersen mana? Karena hidup kita bukan di dunia. Hidup kita sebenarnya adalah setelah kita meninggalkan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Betul tidak? Betul. Kehidupan kita yang sebenarnya dunia apa berikutnya? Berikutnya, kalau dunia, tahu-tahu tanpa sadar, udah tua saja kita. Bapak sudah di atas 50, ya, kita sudah di atas, bahkan Buya udah 108. Tahu-tahu udah tua saja kita. Sebentar lagi kita akan dibungkus kain kapan. Lalu kita pulang. Hidup ini dunia bukan sebenarnya, bukan selamanya, tapi ini akan kita tinggalkan. Maka benar-benarlah memilih jalan. Benar-benarlah kita mengikuti siapa guru dan ulama yang akan kita simak, yang akan kita dengar, dan kemana kita harus berpihak. Walaupun terasa berat dan pahit, walaupun media mengatakan dia adalah sesat, seperti yang Firaun umumkan di medianya, Musa itu penyesat umat, Musa itu adalah teroris, Musa itu adalah orang yang berbahaya, Musa itu pengumuman Firaun pakai medianya. Cuma orang yang beriman sudah tahu siapa yang salah. Nah, membantai-bantai umat siapa? Firaun atau Nabi Musa? Firaun atau Nabi Musa? Dan tukang bantai Firaun. Jelas kita sudah tahulah. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh nanti lepas sholat. Tapi kalau sudah dianggap cukup, selesai, nah kita tutup sekarang. Ya, karena waktu udah masuk, kita akhiri dulu sampai di sini. Ayo kita Bapak Ibu tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.